Halo, Sobat Bola Pecor. Calvin Verdans dan Chance Ripen sebentar lagi akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya setelah pengajuan naturalisasinya disetujui oleh DPR RI, teman-teman. Apalagi tinggal menunggu waktu, tinggal beberapa step lagi kedua pemain ini akan mengucapkan sumpah WNI-nya. Karena semalam udah disetujui oleh DPR RI, meskipun ada sedikit yang menjadi perdebatan lah ketika Calvin Verdans ada di DPR RI mengikuti rapat juga, dan ada salah satu anggota DPR yang mempertanyakan atau menginginkan skuad timnas Indonesia dihuni 60% pemain lokal kita sendiri, teman-teman. Padahal kalau kita melihat timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan Sinteyong, ya cukup akur, cukup tenang. Tidak ada kotak-kotak antara pemain diaspora dan pemain lokal. Tapi ya tentunya sangat disayangkan ada lagi pernyataan yang seperti ini, dan tentunya akan menjadi bola liar lagi. Bola liar lagi ini akan menjadi perdebatan lagi di publik sosial lagi. Karena menurut saya kalau pemain-pemain ini udah menjadi warga negara Indonesia, tidak ada lagi pemain naturalisasi, semuanya warga negara Indonesia. Artinya kalau tuan-tuan yang di DPR menginginkan pemain lokal kita mengisi timnas Indonesia 60%, ya di sini saatnya pembuktiannya. Pemain-pemain lokal kita harus membuktikan diri bahwa dia pantas menjadi pemain timnas Indonesia, mengisi starting line up timnas Indonesia. Karena banyak juga pemain-pemain lokal kita yang saat ini berada di timnas Indonesia, meskipun ada pemain-pemain diaspora juga yang banyak bergabung. Contohnya Hernando Ari bisa tembus ke dalam starting line up. Begitupun dengan Arhan. Ramadan Sananta dulu pernah juga. Begitupun dengan Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho. Itu banyak. Jadi disinilah kalau mengharapkan pemain-pemain lokal kita yang mengisi skuad timnas Indonesia atau starting line up timnas Indonesia, buktikanlah bahwa kalian mampu bersaing dengan pemain-pemain diaspora saat ini yang mengisi skuad timnas Indonesia. Tapi saya tidak menginginkan ada perpecahan, meskipun ada statement atau pernyataan seperti ini. Ya ini hal biasa, tentunya ada yang pro, ada yang kontra. Tapi sekali lagi, jika menginginkan pemain-pemain lokal kita tentunya harus bersaing secara sehat. Dan selain itu kita juga harus melihat lebih luas lagi, mulai dari pembinaan, liga, banyak yang harus dibenahi di persepak bolaan Indonesia untuk membuat anak-anak dari timnas Indonesia bisa berprestasi di kancah Asia dan dunia, teman-teman. Karena itu yang kita kejar. Masa kita mau stuck di sini-sini saja? Pemain-pemain atau negara-negara lain juga menggunakan jasa pemain-pemain diasporanya. Sehingga apa salahnya kalau Indonesia atau timnas Indonesia menggunakan jasa pemain-pemain diaspora ini, teman-teman. Dan tentunya ini akan menjadi transfer ilmu bagi pemain-pemain lokal kita. Oh ternyata pemain-pemain diaspora kalau bermain seperti ini, pemahaman taktiknya seperti ini, caranya mengontrol bola seperti ini, caranya passing seperti ini. Itu juga yang kita harapkan, bukan hanya mengandalkan pemain ini untuk jalur begini. Tentunya ada sesuatu yang lebih luas yang harus kita lihat, bukan karena 60%, bukan karena hal lain, bukan karena bayaran. Karena ada juga yang pertanyakan bayaran atau kompensasi pemain-pemain diaspora kita. Dan Sekjen PSSI yaitu Bapak Yunus Nusi menjawab dengan lugas dan cukup tegas bahwa pemain-pemain diaspora ini tidak ada yang mendapatkan kompensasi, tidak ada yang mendapatkan bayaran, bahwa
pemain-pemain diaspora ini murni keinginan sendiri. Bahkan yang terbanyak adalah keinginan keluarganya, baik itu orang tuanya, kakek neneknya menginginkan anaknya atau cucunya untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan itu jawaban yang cukup bagus, cukup amazing menurut saya teman-teman, karena pemain-pemain diaspora kita tidak mendapatkan kompensasi apapun, meskipun ya kita bisa lihat pemain-pemain diaspora ini banyak bermain di liga tertinggi, Liga Belanda teman-teman. Tentunya kalau masalah uang ya pemain ini udah dapat lah, tapi untuk membela suatu timnas yang kalau bisa dibilang rankingnya di bawah 100, ya ini adalah pilihan yang sulit, tapi pemain-pemain diaspora ini tidak menganggap sulit pilihannya dan dia memilih Indonesia untuk memperkuat dan bermain bersama timnas Indonesia di kancah Asia dan dunia, bersama-sama mengangkat prestasi pesepak bolaan Indonesia. Itu yang kita harapkan, bukan lagi 60%. Kita menginginkan kebersamaan di dalam skuad timnas Indonesia, tidak ada perpecahan, tidak ada hal-hal lain selain anak Indonesia semuanya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.